Shalom saudaraku, salam dan sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama alias Bangkei itu selalu menuduh bahwa di dalam surganya Kristen itu ada 100 istri. Jadi setiap laki-laki yang masuk surga itu diberi 100 istri. Nah, sudah diberi 100 istri, kenapa masih iri dengan 72 bidadari? Katanya, mereka ini memang lucu-lucu karena mereka sebenarnya menutupi kebenaran agamanya dengan menjelek-jelekkan kekristenan. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video Bangkei berikut ini. Ngerti gak sih arah saya bicara? Mereka itu memprotes orang Islam. Orang Islam itu diiming-iming 72 bidadari. Hey, come on, kamu diiming-iming 100 istri. Nanti kalau kamu mati 100 istri, 100. Kenapa? Terpenuhi. Ya? Tapi nggak terpenuhi. Bagaimana terpenuhi? Orang kotaknya cuma segitu-segitu, isinya 144.000. Terus kamu santai aja tuh, kenapa kamu protes ke kami? Kalau kami insya Allah terpenuhi di sana. Bangkei ini memang adalah orang yang ahli mencomot-comot, kemudian cocokmologi dan cocokmologi Alkitab, mencuri-curi ayat dan kemudian menafsirkan seenak jidatnya sendiri. Nah, ini salah satu contohnya. Sebenarnya ayat yang ditafsirkan oleh Ustadz Kainama tadi itu maksudnya tidak seperti itu. Itu tidak berbicara tentang surga, kemudian tidak berbicara tentang 100 istri. Tapi itu berbicara tentang upah seseorang ketika dia mengikut Kristus, baik hari ini maupun kekekalan. Ya, jadi tidak berbicara tentang 100 istri, sama sekali tidak. Nah, saya mendapatkan sebuah video, ada seorang wanita, gitu ya, cantik sih. Cuman ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Edis, dia seperti nggak percaya dan tertawa geli. Masa begitu, katanya. Nah, Edis menunjukkan bahwa di surga itu laki-laki tegang terus selama 70 tahun. Dan dia juga mampu menggauli 100 perawan muda dan 72 bidadari. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Loh, iya, gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan, saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik. Kita akan putarkan. Muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Loh, memang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Kenapa
hanya laki-laki saja. Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya Baik. 1, pelit pula perhitungan, udah gitu. Aduh, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Edis dan juga oleh Ustadz tadi itu sebenarnya bukan tanpa dasar ya, ada dasarnya. Nah, tadi Ustadz yang diputar oleh Edis tadi itu menyebut sebuah buku judulnya Tamasya ke Surga. Bukunya yang ini. Nah, ini adalah buku tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Tamasya ke Surga. Sebenarnya apa sih isinya di sini? Ya, isinya seperti itu tadi, mengenai di surga tadi itu ya. Nah, di sini ada menceritakan mengenai bidadari-bidadari surga. Nah, yang pertama itu di sini dikatakan itu bidadari-bidadari dipingit di kemah-kemah. Kemudian yang kedua, cantik wajahnya dan bagus akhlaknya. Yang ketiga, perawan kaya cinta dan sebaya. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan payudaranya montok. Saya bacakan di sini ya. Kawaiba adalah kata jamak dari kata kaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya. Qatadah, Mujahid dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal muasal kata tersebut dari kata al-istidarah yang berarti bulat dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, kulitnya mulus. Itu di sini dikatakan bahwa dia memakai 70 pakaian dan sumsum tulang betisnya itu bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Ini transparan di sini ya. Kemudian di sini di halaman 334 335 saya bacakan begini ya. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanan istrinya kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Nah, di sini di halaman 335 ini bunyinya juga sama. Dan di sini 336 bunyinya begini. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Nah, ini adalah buku yang diceritakan oleh Ustadz yang diputar oleh Edis TV tadi itu. Nah, yang kayak gini ini adalah kebenaran yang ditutupi oleh kainama dengan cara menjelek-jelekkan dan memutar balik fakta Alkitab. Jadi biasa ya, begitu itu kainama memang kerjaannya begitu. Nah, bagaimana? Mau pilih yang mana? Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.